saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan soal di aplikasi Google Form. Baik, langkah awal mungkin kita harus pastikan bahwa laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet. Baik, awalnya kita membuka ya Google, kemudian kita menuju ke Google Drive kita. Ya, jadi Google App kita klik, kemudian kita memilih Drive kita. Ya, setelah muncul tampilan Drive kita klik tanda ya tambah baru, kemudian kita memilih sini ada Google Formulir, yaitu kita memilih formulir kosong. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan Google Form kita. Jadi nanti kita bisa mengetik soal di sini, tetapi langkah awal kita membuat terlebih dahulu adalah judul atau kop dari soal kita. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat kop, yaitu kita akan memberikan logo provinsi dan logo sekolah kita, maka kita akan mengerjakan terlebih dahulu ke Google Slide. Ya, jadi mungkin seperti ini kita tambahkan. Ya, kembali kita buka kembali di Google Drive kita, kemudian kita tambahkan di sini Google Slide. Ya. Ya, tampilnya seperti ini, kita hapus terlebih dahulu. Ya, kemudian kita mengubah ukuran template. Ya, kita klik menu file, kemudian kita pilih penataan halaman. Ya, di sini kita pilih khusus, kemudian di sini kita pilih pixel. Di sini nilainya itu 800 kali dengan 200. Ya, kemudian kita terapkan seperti ini. Ya, kemudian Bapak Ibu kita bisa memilih tema. Misalkan kita memilih salah satu ya warna, misalnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kemudian untuk menulis, mengisi nama sekolah, nama mata pelajaran, itu kita bisa mengambil dari WordArt. Itu kita sisipkan di sini. Ya, sisipkan WordArt. Itu kita mulai dari pemerintah Nusa Tenggara Timur. Oke, di sini kita bisa memberikan ya, kita mewarnai seperti ini. Ya, kemudian kita ini. Oke, kita bisa kecilkan. Ya. Kemudian kita bisa memasukkan logo. Kita sisipkan gambar. Ya, jadi misalnya ini logo dinas. Ya, kita atur posisi, kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ya logo sekolah kita. Ya, kemudian kita bisa mengcopy, kita tempel di sini, kita ganti dinas pendidikan dan kebudayaan. Oke, kemudian kita tempel lagi, kita tulis SMK Negeri 2 Luli, SMK Negeri 2 Luli. Ya, ini kita bisa pindahkan ke tengah. Ya, seperti ini. Kemudian kita memberikan garis skop. Ya, kita memilih
ketebalan jenis garis, misalnya ini. Kemudian kita bisa mengcopy lagi. Di sini kita bisa menulis ya soal itu penilaian akhir semester, soal penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2021/2022. Ya, ini kita pindahkan tengah, bisa kecilkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita mengcopy, kita tempel lagi. Kemudian sini kita bisa menuliskan yaitu nama mata pelajaran. Ya, misalnya dasar budidaya tanaman. Oke, kecil. Dasar budidaya tanaman, kemudian kontrol copy. Ya, kita tempel. Ya, kemudian kita ganti di sini. Ini kelas garing semester, kelas 10 ATPH ABC garing semester 2. Oke, kemudian kita tempel lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan itu hari garis miring tanggal, misalnya hari Senin tanggal 9 Juni 2022. Ya, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa juga untuk mendesain, atau kita bisa memasang foto kita, misalnya gambar, bisa ya, gambar guru pengampu mata pelajaran. Kecilkan, kita taruh di samping seperti ini. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian sini kita bisa ya menyimpan ya Kopas. Ya, Kopas baru misalnya seperti ini. Kemudian kita download dia, download dalam bentuk ya itu JPEG. Ya, setelah terdownload seperti ini Bapak Ibu, kita kembali ke kita klik ya tanda tema ini. Ya, kemudian kita memilih gambar. Ya, dari sini kita mengunggah, kita cari ya kop kita tadi seperti ini Bapak Ibu. Dan akan muncul ya. Jadi ini adalah kop soal kita. Kemudian sini kita bisa menambahkan ya, judul penulis kita adalah soal penilaian akhir semester genap seperti ini tahun pelajaran 2021/2022. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini kita akan mulai dengan ya membuat pertanyaan. Otomatis langkah awal ketika siswa membuka Google Form kita, maka di sini otomatis dia harus mengetikkan nama. Ya, nama itu bisa ya jawaban singkat. Jadi menuliskan nama di sini wajib diisi. Ya, kemudian yang berikutnya di sini tambah pertanyaan. Dia bisa menuliskan kelas berapa, kita pilihan ganda, misalnya di sini kelas 10 ATPHA, ya, kemudian 10 ATPHB, kemudian ya 10 ATPHC. Dari sini wajib diisi ya. Jadi mungkin ini, jadi ketika mereka membuka, mereka harus menuliskan nama dan menuliskan kelas ya. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu,
untuk menghindari ya penyalahgunaan soal, kita bisa menambahkan password. Ya Bapak Ibu, di sini kita bisa tulis password, bisa dibuat juga, bisa juga tidak. Di sini kita memilih jawaban singkat ya. Misalnya sini kita memilih tadi validasi jawaban, kita teks ya. Di sini teksnya bisa misalkan password kita itu ATPH. Nah, apabila mereka menjawab salah teks, maka di sini kita bisa ya memberikan sedikit pendapat ya, misalnya salah Bisti ya, sehingga mereka tahu bahwa password yang mereka isi itu salah. Bisa seperti ini, wajib diisi. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian kita menuju pada tambahkan bagian. Jadi bagian 1 yaitu siswa mengisi nama kelas dan password. Kemudian kita tambah bagian 2 yaitu soal. Ya, kita masukkan sini pilihan ganda. Ya, deskripsi soalnya itu ya, pilihlah itu salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar. Baik, kemudian berikutnya kita tambah pertanyaan ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita menulis pertanyaan ya, di sini kita bisa menuju pada setelan ya. Dari sini setelan kita bisa mengatur ya, dari sini kita jadikan ini sebagai kuis gitu ya. Kemudian sini nilai itu kita bisa mengatur bahwa segera setelah setiap pengiriman, jadi setelah mereka mengerjakan kirim, mereka langsung bisa dapat melihat nilai. Ini sudah otomatis ya. Oke, kemudian sini batasi ke 1 jawaban. Iya, kemudian sini ada acak urutan pertanyaan. Oke, ya seperti ini. Ya, setelah ini kita kembali ke pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, untuk memudahkan kita dalam mengisi ya pertanyaan untuk pilihan ganda, jadi minimal kita sudah mengetik atau membuat soal di Word, sehingga kita hanya tinggal mengcopy dan memasukkan ke dalam Google Form. Jadi contoh untuk soal nomor 1 seperti ini ya, jadi kita tinggal mengcopy saja ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam Google Form, itu kita Ctrl V seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya itu kita mengcopy itu opsi pilihannya, itu kita masukkan di sini Ctrl V seperti ini. Jadi kita memilih ya pilihan ganda ini seperti ini. Nah, kemudian untuk memasang kunci di sini kita harus aktifkan dulu poinnya, itu kita kembali ke ya setelan. Untuk setelan jawaban, tampilkan status progres seperti ini ya. Lihat ringkasan hasil boleh. Ya, di sini Bapak Ibu kita memilih kunci jawaban yang benar ya. Di sini kunci jawaban benar adalah C ya, yaitu menugal tanah. Contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian sini poinnya, misalnya soal kita ada 5 nomor, jadi salah satu nomor ini maka poinnya adalah 20. Selesai seperti ini ya. Kemudian sini wajib diisi ya. Kemudian kita menambahkan soal lagi ya, seperti ini. Menambahkan soal, kita bisa mengcopy lagi dari soal yang kita sudah buat ya. Contoh ini kriteria ini secara fisik meliputi, itu kita Ctrl V lagi. Kemudian jawabannya itu kita ini mengcopy
Ya, kemudian kita ya menempel, Ctrl V seperti ini. Ya, kemudian sini jawaban yang benar itu adalah D. Kita kunci jawabannya, kita isi A, B, C, D seperti ini. Poinnya misalnya 20. Ya, selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, di sini ada ya menu di samping dari soal kita yang menambahkan pertanyaan. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya untuk soal bahasa Indonesia. Ya, soal bahasa Indonesia misalkan ya, perhatikan teks berikut ini. Ada sebuah pernyataan atau satu paragraf, kemudian siswa menjawab misalnya. Maka cara kita membuat yaitu kita ini tambahkan judul deskripsi seperti ini. Ya. Di sini kita tulis perhatikan teks berikut. Ya, kemudian di sini nanti baru baru nanti menuliskan berbagai macam teks. Kita ambil contoh saja. Ya, di sini nanti saya ulang-ulang saja. Ini contoh teksnya. Ya, ini contoh teksnya seperti ini. Ya, kemudian setelah itu baru kita menambahkan pertanyaan. Ya, jadi contoh ya, daftar pertanyaannya berdasarkan teks itu. Kita ambil contoh saja ini. Kita mengcopy. Jadi Bapak Ibu, supaya memudahkan dalam mengerjakan di Google Form, minimal kita sudah membuat pertanyaan di Word. Ini kita mengcopy seperti ini. Ya, kemudian kita memasang kunci jawaban. Contoh saja, misalnya kunci jawabannya adalah D. Ya, poinnya itu 20. Selesai. Baik, kemudian Bapak Ibu, ini contoh bahasa Indonesia apabila ada teks. Kemudian misalkan untuk mata pelajaran matematika. Ya, kita tambahkan pertanyaan ini. Nah, untuk matematika biasanya kita mengetik seperti ini, kita menambahkan terlebih dahulu pertanyaan. Maka misal kalau kita mau memasukkan rumus, maka kita kembali ke atas. Ini kita klik add-on. Ya, kemudian sini ada kita klik Hipatia. Kemudian kita klik insert. Ya, nanti akan muncul seperti ini, Hipatia Create. Model tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada menu-menu yang bisa membantu kita untuk mengetik berbagai macam ya rumus matematika. Di sini ada ukuran huruf, misalnya 12, ya. Ya. Kemudian kita bisa ketik teks terlebih dahulu. Kita ketik contoh, misalnya fungsi inverse. Fungsi inverse itu dari fx, ya, misalnya ini sama dengan kita pakai pecahan 5, kemudian ini akar 7, misalkan 5 akar 7 itu sama dengan X pangkat 2 misalkan. Ini kita ketik X pangkat 2, ya, kemudian ditambah dengan Y pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian sininya lebih kecil sama dengan 5 adalah titik. Maka nanti dari sini kita akan create linknya, kita save, nanti akan muncul tampilan. Dari sini sudah tercopy. Ya, kita klik silang, ya, kemudian di sini kita klik pertanyaannya, kita tambahkan gambar, ya, melalui URL. Di sini otomatis kita tempel seperti ini, maka kita sisipkan gambar. Oke, muncul seperti ini, maka nanti kita mulai mengisi opsinya. Opsinya juga sama apabila dia berbentuk bilangan pecahan atau akar kuadrat, maka nanti kita harus kembali lagi ke add-on, kita pilih Hipatia, ya, kita pilih insert lagi, ya, seperti ini, ya, kita klik teks di sini, misalkan jawaban yang benar, contoh saja di sini adalah
itu ya akar 2 dan 7. Misal seperti ini, kita kecil ukuran 12 seperti ini, kita klik telinga kembali, otomatis ini sudah tercopy. Kita klik silang, kita kembali lagi tadi di sini opsi ini ya, kita pilih URL-nya, kita tempel yang kita sisipkan gambar. Oke, ini sudah muncul. Lalu kita lanjut lagi, yang misalkan jawabannya, kita kembali, lipat ya seperti ini, insert. Ya, misalkan jawaban yang benar itu contoh saja, misalnya itu 15. Kita hapus seperti ini, kita klik dulu di sini 15/7, bisa seperti kita kecilkan ke 12, yang kita create link ya, otomatis ini sudah ya tercopy. Kemudian kita klik di sini, kita tambahkan kembali, kita URL-nya kita tempel dengan kita sisipkan gambar. Oke, itu ini sudah. Opsi C misalnya jawabannya 5 ya, opsi D itu 3, dan opsi E misalnya itu 1 ya. Kalau kita klik kunci jawaban, contoh saja jawaban benar ini poinnya misalnya 20. Selesai seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk matematika harus menggunakan tadi aplikasi add-on yaitu Hipatia seperti ini. Kemudian kita bisa mengecek poin total kita dari soal pilihan ganda itu. Misalnya sini kita cek di sini poin totalnya itu 80. Ya. Nah, kita bisa melihat tampilan soal kita. Ya, dari sini kita perhatiin jauhnya. Jadi ini model tampilan soal kita seperti ini. Ya, jadi nanti mereka harus mengisi ya, mengisi nama dan sebagainya ya, seperti ini Bapak Ibu. Yaitu kita kembali lagi ya, model seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita tinggal men-share link kita. Jadi apabila kita sampai tiba pada saat ujian mata pelajaran kita, jadi kita tinggal men-share link dengan cara kita klik kirim. Di sini ada tanda ini link, kita mengklik link, kemudian sini kita perpendek URL-nya. Nah, ini sudah yang kita copy Bapak Ibu, kita salin, kemudian kita bisa share melalui WhatsApp dari ya grup siswa kita. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian tutorial yang bisa saya bagikan tentang teknis ya, cara pembuatan soal di Google Form, baik pop maupun soal berbentuk pilihan ganda biasa, soal berbentuk teks, ataupun soal berbentuk matematika yang menggunakan rumus. Ya, terima kasih.